Selanjutnya kita masih bab statistika, tapi tentang pemusatan data. Pemusatan data ada apa aja? Ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Nah, 3 ini yang bakal kita bahas sekarang. Kemarin kalian sudah belajar tentang data tunggal dan data kelompok di penyajian data. Nah, sekarang data tunggal untuk mean atau rata-rata. Ibu ada soal nilai ulangan harian 5 orang siswa sebagai berikut. Ada yang 73, 81, 90, 74, dan 82. Ditanyakan berapa nilai rata-ratanya. Nah, biasanya nilai rata-rata itu identik sama penulisan X bar atau X yang ada garis di atasnya. Itu dibacanya X bar. Sama dengan sigma X per N. Artinya sigma X ini jumlah keseluruhan. Jadi kalian harus ngejumlahin 73 ditambah 81 ditambah 90 ditambah 74 ditambah 82. Hasilnya berapa dibagi N-nya ini banyaknya data. Banyaknya data di sini ada berapa orang? Ada 5. Setelah yang tadi dijumlahkan dibagi 5 karena di sininya juga datanya 5 orang. Hasilnya berapa? Nah, tulis di LKS ya. Sekarang mean atau rata-rata data kelompok. Nah, ini datanya Ibu ambil yang kemarin aja ya, yang tinggi badan. Nah, untuk mencari titik tengahnya, titik tengah itu yang berada di tengah-tengah, berarti caranya itu batas atas dikurangi batas bawah, nanti dibagi 2. 128 dikurangi 119, hasilnya kan 9. Kalau misalnya dikurangi dibagi 2, hasilnya berarti 4,5. Nah, jaraknya itu yang harus ditambah 4,5 dulu baru nyampe ke titik tengah. Batas bawah ditambah titik tengah ditambah 4,5 nanti menghasilkan titik tengah. 119 ditambah 4,5 hasilnya 123,5. Kalau 129 ditambah 4,5 sama dengan 133,5. Untuk 139 ditambah 4,5 hasilnya 143,5 dan seterusnya. Selanjutnya untuk mencari rata-rata data kelompok itu diperlukan XI atau titik tengah dikali frekuensi. Nah, tinggal dikaliin. Setelah titik tengahnya dicari semuanya, titik tengah dikali frekuensi. Misal yang interval pertama atau kelas pertama 123,5 dikali 4 sama dengan 494. Interval kedua 133,5 dikali 7 sama dengan 934,5 dan seterusnya. Setelah semuanya dicari, kalian jumlahkan hasil yang nilai titik tengah dikali frekuensi, kalian jumlahkan. Nah, sesudah semua yang di tabel ini terisi, kita langsung ke rumus. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma. Kalau sigma itu artinya kan jumlah. XI itu titik tengah dikali F frekuensi. Nah, yang tadi kan kalian udah cari semuanya, dijumlahkan hasilnya berapa dibagi N. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya data atau bisa disebut frekuensi. Nah, nilai semua yang di titik tengah dikali frekuensi berapa dibagi frekuensinya 40, hasilnya berapa? Untuk menentukan rata-rata gabungan diperlukan rumus rata-rata pertama dikali jumlah data pertama ditambah rata-rata kedua dikali jumlah data kedua dibagi jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua. Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa adalah 56. Jika nilai ujian Tuti dan Tono digabung dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ujiannya menjadi 55.
Apabila Tuti mendapat nilai 25, maka nilai Tono berapa? Penyelesaiannya itu kita pakai rumus rata-rata gabungan yang tadi. Nah, karena rata-rata gabungannya sudah diketahui yaitu 55, kita tulis di rumusnya itu 55 sama dengan rata-rata pertama ditambah jumlah data pertamanya kan udah diketahui. Rata-rata pertamanya itu 43 dan jumlah data pertamanya itu 56. Sedangkan rata-rata keduanya kan belum diketahui, berarti kita tulis lagi. Kita tulis menggunakan X2 atau rata-rata kedua. Dikali jumlah data keduanya itu kita mau menambahkan Tuti dan Tono, berarti 2 data aja yang kita mau masukkan. Berarti X2 dikali 2. Nah, kita tulis lagi karena X gabungannya kan udah diketahui 55 tadi, sama dengan kita selesaikan dulu yang pertama. Yang rata-rata pertama dikali jumlah data pertama yaitu 2408 ditambah yang tadi X kuadrat X2 dikali 2, hasilnya 2 kali 2X. 2 kali X2 maksudnya teh, atau rata-rata kedua dibagi, kan tadi kalau misalnya data pertama itu 43 dan data kedua 2, berarti kita jumlahkan yaitu 45. Nah, seudah kayak gini seperti apa? Nah, kita kalikan 55 dikali 45, hasilnya 2475 sama dengan 2408 itu dari yang sebelumnya, dari data pertama dikali rata-rata pertama ditambah 2 dikali X2 atau rata-rata kedua. Nah, yang 2475 dikurangi dengan 2408. Jadi hasilnya ada 67. Nah, yang 2 kali X2 atau 2 kali rata-rata kedua itu kita pindahkan ke depan. Nah, untuk menghilangkan angka 2 di rata-rata kedua itu berarti harus dibagi. Berarti kedua ruas harus dibagi. Berarti yang rata-rata kedua kita dapat 67 dibagi 2, hasilnya 33,5. Nah, itu rata-rata keduanya, itu untuk nilai Tuti dan Tono. Sedangkan nilai Tuti mah sudah diketahui yaitu 25. Yang ditanyakan itu nilai Tononya saja. Tadi rata-rata keduanya itu 33,5 dikali 2 dikurangi nilai Tuti yaitu 25. Jadi kita dapatkan rata-rata Tononya itu 42. Selanjutnya kita masuk ke median atau nilai tengah. Nah, kita masuk ke data tunggal terlebih dahulu. Ibu ada contoh dulu ya. Nilai ulangan harian kimia 5 siswa adalah sebagai berikut. Ada 85, 60, 75, 88, dan 65. Berapa nilai tengahnya atau mediannya? Nah, untuk di median berarti kalian harus susun dulu datanya dari terkecil ke terbesar. Dari 60, 65, 75, 85, dan 88. Di mana letak nilai tengahnya? Nah, yaitu di 75. Karena setelah disusun nilai 75 ada di tengah. Nah, coba untuk soalan nilai ulangan harian matematika 6 siswa sebagai berikut. Ada 60, 80, 90, 65, 85, dan 75. Berapa nilai tengahnya atau berapa mediannya? Nah, kita juga harus menyusun dulu, yaitu 60, 65, 75, 80, 85, dan 90. Nah, gimana ini mah? Kalau nilai tengahnya itu ada 2 atau di tengah-tengah itu, berarti kita harus cari dulu data yang di tengah-tengah itu ada berapa. Nah, ada 75 dan 80. Nah, 75 dan 80 ini kalian harus jumlahkan dulu.
Setelah dijumlahkan dibagi 2. Nah, baru kalian tahu nanti nilai tengahnya itu ada di mana. Ada di 77,5. Nah, kalau untuk datanya genap berarti cari 2 data yang berada di tengah dibagi 2. Untuk datanya ganjil kalian sudah tahu, oh nilai tengahnya itu ada di titik segini untuk ganjil. Nah, kita ke median atau nilai tengah data kelompok. Nah, datanya ini masih sama, data yang tinggi badan Nah, mula-mula kita kalau misalnya mau mencari nilai tengah atau median berarti harus mencari mediannya terlebih dahulu. Caranya 1/2 dikali N. N-nya itu kan banyak data. Datanya ini di sini 40. Berarti 1/2 dikali 40. Hasilnya 20. Nah, itu mediannya. Berarti kita harus dari frekuensi menambahkan di mana 20 itu dari frekuensi. Dari kelas pertama ditambah kelas per-2. 4 ditambah 7, 11. Berarti harus ditambah lagi, ditambah ke 13. Nah, baru 24. Nah, berarti 20 itu ada di interval ke 3. Maka kita cari frekuensi mediannya itu 13. Dan untuk tepi bawah tadi dikurangi, batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 139 dikurangi 0,5 berapa? Nah, untuk frekuensi, kan tadi frekuensi median. Kalau ini frekuensi menggunakan F-nya menggunakan yang besar, yaitu kita jumlahkan di atas frekuensi median, yaitu frekuensi median kan 13. Berarti untuk frekuensi yang F-nya besar itu kita menjumlahkan di atas frekuensi median atau di sebelum frekuensi median, yaitu 4 ditambah 7 saja berapa? Atau 11 ya. Nah, sekarang menentukan panjang kelas. Yaitu rumusnya itu batas atas kelas kedua atau mau batas atas kelas kedua atau batas bawah kelas kedua gak masalah, dikurangi batas bawah kelas pertama, mau kelas bawah atau kelas atas gak apa-apa. Nah, batas kita ambilnya ini aja ya, batas atas kelas kedua itu 138 dikurangi batas atas kelas pertama itu 128. Kalau dikurangi hasilnya 10 ya. Panjangnya jadi 10. Bisa juga pakai batas bawah. 129 dikurangi 119. Jadi 10 juga sama. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya tadi berapa? Sama dengan 1/2 dikurangi ya. Ini ibu tandanya salah. Dikurangi N-nya berapa, dikurangi F yang besar tadi yang hasil jumlah 4 ditambah 7-nya berapa, dibagi F atau frekuensi median yaitu 13 dikali panjang kelas. Panjang kelas yang tadi kalian udah cari, yang batas atas kelas kedua dikurangi batas atas kelas pertama sama dengan berapa. Nah, itu hasil mediannya untuk data kelompok. Nah, untuk modus atau nilai yang sering muncul di data tunggal terlebih dahulu ya. Nilai ulangan harian siswa adalah sebagai berikut. Ada 72, 53, 60, 78, 80, 75, 80, 80, 85, dan 90. Berapakah nilai modus atau nilai yang sering munculnya? Nah, ini udah langsung ketahuan kan berapa jawabannya. Nah, sekarang untuk mencari nilai modus atau data yang sering muncul di data kelompok. Pertama, kalian harus cari dulu modus berapa pada frekuensi terbanyak atau tertinggi yang berada di interval berapa. Nah, kita cari di frekuensi mana yang datanya tertinggi atau terbanyak. Nah, ketiga yaitu memiliki frekuensi 13 dengan interval kelasnya itu 139 sampai 148. Nah, kita cari lagi TB atau tepi bawah. Tepi bawah berarti batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. Berarti 139 dikurangi 0,5 berapa? Nah, di
data kelompok yang modus ini ada D1 dan D2. Untuk D1 frekuensi tertingginya itu kan 13 tadi, dikurangi frekuensi di atasnya yaitu 7. 13 dikurangi 7 berapa? 6. D1-nya didapat 6. Untuk D2 berarti frekuensi tertinggi yaitu 13 dikurangi frekuensi di bawahnya dikurangi 9 berarti 4. Nah, kalau panjang kelasnya mah sama kayak yang tadi. Batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. Berarti 129 dikurangi 119 sama dengan 10. Jadi untuk nilai modusnya itu TB-nya tadi tepi bawahnya berapa? Ditambah D1-nya tadi 6 per D1 ditambah D2 berarti 6 ditambah 4 baru dikali panjang kelasnya berapa tadi? 10. Hasilnya berapa coba? Sekian materi yang dapat disampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa di chat lewat WA.